Salam sejahtera bagi kita semua. Banyak orang telah berusaha menjawab pertanyaan tentang siapakah Yesus. Ada yang berkata Yesus adalah Nabi, Yesus hanyalah manusia yang sempurna. Ada yang berkata Yesus adalah Allah. Ada yang berkata Yesus adalah Tuhan. Ada pula yang berkata Yesus bukan Allah, tetapi ciptaan yang paling awal diciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Untuk mendapat jawaban yang lebih akurat, kita akan melihat apa jawaban murid-murid Yesus mengenai pertanyaan itu. Pertanyaan itu sebenarnya juga pernah ditanyakan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dalam Matius 16 ayat 13-17, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Jadi menurut Simon Petrus, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 68-69, jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jadi Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah yang dinyatakan oleh salah seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Lalu hal yang menjadi pertanyaan kita adalah, Mesias seperti apa sebenarnya Yesus itu? Sebab sebelum Yesus lahir, telah ada orang-orang yang juga diklaim sebagai Mesias. Misalnya Yudas Makabe sekitar tahun 167-160 sebelum Masehi. Pemimpin dari pemberontakan yang berhasil melawan kekaisaran Seleukid yang dipimpin Antiochus. Beberapa orang menganggapnya Mesias karena ia membebaskan orang Yahudi dari dominasi asing. Selanjutnya ada juga Simon ben Yosef sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Adalah mantan budak Herodes Agung yang memberontak dan dibunuh oleh Romawi beberapa waktu setelah kematian Herodes. Beberapa pihak mengidentifikasikannya sebagai Mesias Yahudi. Namun semua tokoh-tokoh ini akhirnya mati dalam peperangan. Kemudian pada awal abad pertama Masehi ada seorang bernama Yesus dari Galilea yang juga oleh pengikutnya disebut sebagai Mesias. Yesus yang disebut Mesias ini akhirnya juga mati dengan cara disalib. Tetapi 3 hari kemudian murid-muridnya menyaksikan bahwa Yesus ini bangkit dari kematian dan hidup kembali. Lalu salah seorang muridnya yang bernama Thomas menyebut Mesias yang telah bangkit itu sebagai Tuhan dan Allah. Dan Yesus tidak mengoreksi pernyataan Thomas ini. Dalam Yohanes 20 ayat 27-29 kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dari dua pernyataan murid Yesus ini sangat jelas dan terang siapa sebenarnya Yesus itu. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Mengenai hal itu, baik Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes yang hidup sejaman dengan Yesus setuju dengan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat dari Nabi Yesaya, di mana Yohanes Pembaptis mengenakan nama YHWH, yaitu nama pribadi Bapa, kepada Yesus. Dalam Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Kata Tuhan di sini huruf kapital semua. Ini adalah terjemahan dari kata YHWH. Selanjutnya Yohanes Pembaptis mengenakan nama itu untuk Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 23 jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Jadi mereka sepakat bahwa Yesus sungguh-sungguh memiliki praeksistensi. Dalam Yohanes 1 ayat 30, "Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku,
sebab dia telah ada sebelum aku. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh muridnya yang bernama Yohanes dalam Injil Yohanes 1 ayat 1-14 bahwa Yesus itu adalah firman. Dia berkata dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pernyataan Yohanes ini sangat jelas bahwa yang dia maksudkan dengan firman di sini adalah Yesus. Firman di sini bukan metonim atau metonimia dari Bapa, sebab pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini jelas bahwa firman itu adalah kenyataan hakikat yang dapat dibedakan dari Bapa, tetapi baik firman maupun Bapa bersama-sama adalah Allah. Selanjutnya, dari kekekalan firman itu, Yohanes selanjutnya menegaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia di ayat yang ke-14. Dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia dan diam atau berkemah di antara kita. Kata ganti kita di sini berdasarkan konteksnya menunjuk kepada murid-murid Yesus. Sehingga lebih tepat kita dapat menerjemahkannya demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Dan kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kami telah melihat kemuliaannya, itulah saat Yesus transfigurasi di atas gunung yang tinggi. Jadi siapakah Yesus menurut para pengikutnya yang pernah menjalani hidup bersama Yesus? Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan sekaligus Yesus adalah Tuhan dan Allah sejak kekekalan. Itulah juga yang Yesus katakan dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa.